Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan ibadah online. Kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah, dan di bulan Agustus ini kiranya kita semua berharap nantinya kita bisa beribadah kembali bersama-sama di Gereja Baptis Indonesia Gading. Marilah pada saat ini kita akan memasuki dalam ibadah. Di dalam pagi hari ini kita akan saat teduh. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terbukti di pagi hari ini
Tuhan telah berkati anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, Kau berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang untuk mendengarkan dan melihat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati, memimpin di dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dengan selamat. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu sepenuhnya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji kembali Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selama-lamanya. Tiba waktunya pada saat ini kita boleh diberkati selama minggu-minggu ini. Untuk itu kita akan mengembalikan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui perpuluhan maupun ucapan syukur. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Satu minggu kami Kau berkati dalam kesehatan pekerjaan, dan tiba waktunya pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Kau berkati anak-anak-Mu yang saat ini yang memberi di dalam persembahan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba menaikkan doa ini. Haleluya, amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online saat ini. Walaupun kita masih ibadah di rumah, sukacita harus tetap ada agar imun tubuh kita tetap baik. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dan kami boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan waktu kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan dan kami terus belajar firman-Mu sehingga kami terus menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi pimpin kami, Tuhan terus menolong kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Baik, tema bulan ini, kemarin saya diberi tema untuk bulan ini adalah Yesus sumber pengharapan. Di dalam ayat temanya di dalam Roma 15 ayat 13, dan saya akan mengawali firman Tuhan pada minggu pertama ini dengan judul Iman Dasar Pengharapan, yang diambil dari Ibrani 11 ayat 11. Saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, pengharapan menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai keinginan supaya sesuatu terjadi. Nah, bagi orang percaya, kita mengenal ada dua jenis pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan dalam jangka pendek, yaitu keinginan atau kerinduan kita yang sifatnya sementara. Sebagai contoh, tahun ini saya mau menikah, atau keinginan saya untuk memiliki rumah dan sebagainya. Nah, yang kedua, pengharapan dalam jangka panjang. Ini sifatnya lebih kepada kekekalan, yaitu kehidupan kita setelah tubuh jasmani kita mati. Sebagai orang Kristen, kita memiliki jaminan pasti dalam pengharapan, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Jadi ada dua jenis pengharapan, pengharapan jangka pendek dan pengharapan jangka panjang, yaitu kehidupan kekal. Nah, seperti penjelasan tadi, sebagai pribadi yang hidup di dunia, tentu kita punya harapan-harapan yang banyak sekali. Sebagai contoh, kita ingin bahagia, kita ingin sehat, kita ingin memiliki keluarga yang baik, bahkan kita ingin memiliki berbagai barang yang menyenangkan buat kita. Ada harapan-harapan yang mungkin saat ini sedang Bapak Ibu doakan. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita berharap hal-hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Jadi berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi dijelaskan, kita bisa belajar bahwa harus ada yang mendasari pengharapan kita. Jangan sampai kita berharap kepada Tuhan, tetapi kita menjalani hidup dan dalam proses mencapai harapan-harapan itu tidak melibatkan Tuhan. Jadi kita berharap sama Tuhan, tetapi dalam prosesnya kita tidak melibatkan Tuhan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, di dalam Ibrani 11 ada dua hal yang bisa kita pelajari untuk mencapai harapan-harapan dalam hidup kita. Yang pertama adalah di ayat yang pertama tadi sudah disebutkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu berarti pengharapan ada karena ada iman percaya bahwa apa yang kita doakan kepada Tuhan akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga bisa melihat ada kisah di mana seorang perempuan selama 12 tahun mengalami pendarahan di Matius 9 ayat 20 sampai 22.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ada wanita yang sudah pendarahan sudah 12 tahun. Pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Berharap dia sembuh. Dan karena imannya cuman megang, nyentuh jumbai jubahnya saja. Kemudian dia sembuh. Karena iman, pengharapannya itu nyata. Nah, ada dua alasan kenapa di dalam pengharapan kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Tuhan yang memiliki kuasa. Alasan pertama, karena Tuhan yang memiliki kuasa. Di ayat yang ketiga, di Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alasan pertama adalah karena Tuhan memiliki kuasa. Di dalam ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Otomatis dialah pemilik, dan otomatis dia yang berkuasa atas semua ciptaannya. Bahkan jika mau, Tuhan bisa memusnahkan apa yang ada di bumi. Seperti kejadian pada saat air bah dalam kisah Nuh. Nah, kuasa Tuhan sangatlah dahsyat. Dia mampu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, memberi jalan keluar untuk bangsa Israel dengan cara membelah laut, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut. Dan ketika tentara Mesir menyeberang, lautnya kembali menyatu. Nah, kuasa Tuhan luar biasa ketika Dia mau menolong kita. Begitu juga dengan kita. Dosa kita bisa dihapus dan diampuni karena kuasa darah Yesus yang menebus dosa kita. Jadi ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam Tuhan Yesus yang kuasanya tidak tertandingi oleh siapapun. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus beriman adalah percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Jadi alasan yang kedua adalah Tuhan pasti menolong. Yesus yang adalah Tuhan sudah rela mati agar kita hidup dan bebas dari dosa. Itu karena kasih-Nya yang besar pada kita. Ayat yang saya terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dosa kita saja diampuni, dosa kita saja dihapus karena Dia mengasihi kita. Apalagi hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin buat kita berat, tetapi buat Tuhan itu sepele. Buat itu gampang, buat Tuhan itu gampang, tinggal membalikkan tangan. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita karena Dia sangat mengasihi kita. Bahkan hal kecil saja Tuhan akan melindungi kita. Bahkan hal kecil saja Tuhan memperhatikan kita. Di dalam Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bentuk perhatian Tuhan, bentuk pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita minta pada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Nah, dua alasan ini menolong kita untuk kita miliki iman percaya bahwa Tuhan mampu mewujudkan harapan kita. Karena kita tahu akan kuasa Tuhan dan kita tidak ragu lagi akan pertolongan Tuhan yang pasti akan datang untuk kita. Jadi, jika saat ini
kita memiliki keinginan dan pengharapan, atau bahkan masalah kehidupan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan berharap kepada Tuhan dengan imanmu. Ketika kita memiliki iman, maka Allah akan menolong kita karena kita adalah milik yang dikasihinya. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kata-kata yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini berarti ada peran aktif kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Selain itu, ketika kita beriman kepada Allah, tentu saja kita harus aktif dalam bagian tersebut, yaitu apa? Taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Ini juga yang penting. Hal yang kedua adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai 8, di Ibrani 11 ayat 7 sampai 8, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berbicara tentang ketaatan, itu gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Ketika kita memberitahu orang lain untuk taat kepada Tuhan. Susahnya apa? Susahnya ketika kita sendiri yang harus melakukan ketaatan itu. Jadi gampang-gampang susah. Gampangnya memberitahu orang lain untuk taat. Susahnya kita sendiri, apakah kita bisa taat? Nah, sebagai contoh, kita memberitahu orang lain untuk taat pada peraturan lalu lintas. Tetapi ketika kita sendiri pergi naik motor, tidak pakai helm dengan alasan, cuman deket kok. Itu namanya kita bisa memberitahu orang lain untuk taat peraturan lalu lintas, tetapi kita sendiri tidak taat dengan peraturan itu. Nah, atau contoh di dalam kehidupan Kristen, kita menuntut orang lain untuk taat, rajin memberikan persepuluhan dan persembahan, tetapi kita sendiri tidak taat dalam memberikan persepuluhan dan persembahan. Bagaimana? Yang saya sebut tadi, gampang-gampang susah. Gampang untuk menyampaikan, ayo taat persembahan, ayo taat perpuluhan. Tetapi ketika kita sendiri yang harus perpuluhan, wah, duitku karek sakmene, terus aku perpuluhan, uang saya tinggal segini, tidak cukup buat perpuluhan, gimana ini? Nah, ketaatan yang diuji, iman yang diuji. Nah, di dalam ayat 7 dan 8 ini kita diberi contoh yang sangat jelas, yang sangat-sangat memberkati seharusnya, bahwa karena iman Nuh dan Abraham taat melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada mereka. Nuh membangun bahtera yang besar, sesuatu hal yang nyeleneh atau aneh, dan bahkan disebut dalam ayat 7 di akhir itu petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi Nuh tidak melihat, oke, Tuhan kasih tahu Nuh kalau ini akan ada air bah. Tetapi Tuhan nggak kasih tahu itu kapan. Jadi Nuh membuat itu dan harus menunggu berapa lama. Jadi tidak tahu kapan datangnya air bah, tetapi tahu akan datang air bah. Nah, begitu juga dengan Abraham yang dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya.
tetapi tidak tahu mana yang dia tuju. Dia tidak tahu tempat mana yang dia tuju, mana sing dijanjikan itu. Nah, bahkan saking taatnya Abraham kepada Tuhan, ia mau dan rela mempersembahkan anaknya. Ketaatan itu yang harus ada dalam diri kita. Nah, dalam kehidupan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, kita harus taat. Dan ketaatan itu sebagai bukti bahwa kita beriman. Tuntunan Tuhan akan membuat kita mencapai harapan tersebut. Jadi ketaatan itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan pengharapan tersebut. Nah, namun terkadang kita tidak bisa melihat sesuatu yang jelas. Akhirnya kita bertindak sendiri sesuai dengan apa yang kita anggap baik, atau bisa disebut kita mengandalkan diri sendiri. Karena kita nggak melihat hasilnya. Kok nggak ada hasilnya ya? Kok aku harus nunggu berapa lama lagi? Akhirnya kita berjalan sendiri. Akhirnya kita mengandalkan diri sendiri. Nah, ini ketaatan itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi terus menerus. Ketaatan itu dilakukan terus menerus. Ya, yang harus kita lakukan adalah harus terus taat, melakukan kehendak Tuhan, walaupun mungkin sulit untuk kita menjalaninya dan mungkin belum terlihat hasilnya. Sebagai kesimpulan, ketika kita memiliki pengharapan, jangan ragu-ragu untuk beriman kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang memiliki kuasa dan Dia yang akan menolong kita, karena Dia mengasihi kita sebagai orang percaya. Sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tentu kita harus aktif mengikuti dan taat pada perintah Tuhan. Seringkali kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus akan menolong kita, tapi kita memilih untuk tidak taat terhadap perintahnya. Tidak akan nyambung, karena iman dan ketaatan sangat berhubungan erat. Aku beriman pada Tuhan, pasti berhasil, pasti aku bisa. Tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak taat pada perintah Tuhan, ya tidak nyambung, tidak akan bisa berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita juga harus taat pada apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan begitu, pengharapan kepada Tuhan akan terjadi sesuai janji Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami dalam pengharapan kami terus beriman kepadamu. Dengan iman kami terus taat kepadamu. Biarlah Tuhan pimpin kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami, walaupun di tengah badai pandemi ini Tuhan, keadaan ekonomi kami, keadaan kesehatan kami mungkin terganggu, tapi kami percaya dengan iman ada pengharapan besar di dalam Engkau. Dengan kami taat, kami membuktikan bahwa kami beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus menolong kami untuk melalui hari-hari kami. Mungkin kami saat ini sedang merasa berat, tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong dan mampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hai, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat sekaligus nanti doa berkat. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyembah nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan terus menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus menolong saat ini bangsa kami di tengah masa pandemi ini karena COVID-19. Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang terus menolong supaya kami boleh menghadapi pandemi ini dengan baik dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa terkhusus untuk tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, Tuhan terus berkati, walaupun banyak mungkin saudara-saudara kami di tenaga kesehatan yang akhirnya harus gugur. Tuhan, kami percaya Tuhan berikan penghiburan untuk keluarganya. Tuhan juga terus melindungi saudara-saudara kami di tenaga kesehatan. Mereka terus terlindungi untuk ke depan. Tuhan akan terus berkati. Kami juga berdoa untuk Satgas dan garda terdepan yang lain. Tuhan akan terus berkati dengan apapun yang harus dilakukan. Tuhan akan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka boleh mengatur dengan baik. Mereka boleh menolong warga untuk boleh menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kami juga berdoa Bapa untuk PPKM yang harus diperpanjang. Kami percaya semua ini akan terlalui dengan baik. Tuhan tolong berkati supaya PPKM yang diadakan ini boleh terus berpengaruh pada minimnya angka COVID yang terkena. Kami percaya Tuhan akan terus menurunkan angka ini dan Tuhan akan kembali memulihkan. Baik, kami juga berdoa untuk para pedagang yang mungkin saat ini terpengaruh secara langsung. Tuhan akan terus berkati mereka dengan jalan yang lain, ataupun Tuhan akan terus memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa ini yang pasti juga terpengaruh oleh pandemi ini. Tuhan akan terus menolong semuanya. Anggaran yang dikhususkan untuk COVID juga akan terus memberkati. Kami Tuhan juga berdoa Tuhan supaya mencukupkan apapun yang dibutuhkan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga negara Indonesia yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19 di dalam tubuhnya. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, mukjizat kesembuhan nyata ada di dalam Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia.
Kami berdoa untuk program dan anggaran tahun ini, Tuhan terus berkati, Tuhan terus menolong dalam berjalannya program di tahun ini. Tuhan akan terus berkati, juga memberkati para pemimpin-pemimpin GGBI. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dan marifat, Tuhan berikan mereka bijaksana untuk boleh mengatur GGBI dengan baik. Kami juga berdoa untuk Yayasan Baptis, baik sekolah baptis maupun yang lain. Tuhan akan terus menolong, Tuhan juga menolong literatur baptis, Tuhan juga terus berkati. Kami juga berdoa untuk setiap rumah sakit di dalam naungan YRSBI. Tuhan akan terus berkati, menolong rumah sakit yang di Kediri, di Batu, di Lampung, klinik yang di Ungaran, dan klinik yang ada di Kupang. Tuhan terus berkati, Tuhan terus menolong semuanya, mereka semua Tuhan boleh melindungi setiap orang yang bekerja di sana. Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk musyawarah besar yang akan diadakan bulan Agustus nanti. Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus menolong walaupun harus daring. Kami percaya Tuhan berikan kelancaran. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja baik di kota maupun di perdesaan, di dalam perintisan. Tuhan akan terus menolong, berkati semuanya. Boleh gereja-gereja boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar gereja. Tuhan terus berkati dan terus menolong. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini juga untuk gerejamu di Gereja Baptis Indonesia Gading ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, baik gembala sidang dan gembala sidang di cabang TPW dan PPW. Tuhan akan terus berkati dengan keluarganya. Tuhan akan terus memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Muda Batara yang saat ini juga masih sakit. Tuhan akan terus memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk panitia perancang gereja dan setiap anggotanya. Tuhan akan terus menolong dalam keluarganya. Tuhan akan juga memberikan kesehatan, melindungi dan proteksi. Kalau saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk program gereja, walaupun beberapa harus terhenti dulu, tapi kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan terus melindungi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sakit. Tuhan, baik mungkin ada yang sakit COVID maupun sakit yang harus diderita. Tuhan akan terus berkati dengan mukjizat kesembuhan. Tuhan akan terus menolong. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan penyembuh. Tuhan terus menjamah jemaat-Mu yang saat ini sakit. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong terus berkati supaya boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pasangan hidup dan mungkin momongan. Tuhan akan terus berkati, Tuhan akan terus menolong. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan dalam keluarga ataupun pergumulan dalam keadaan ekonominya. Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus mencukupkan, Tuhan akan terus memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu dan saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh menikmati ibadah ini dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat pagi
Selamat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.